Halo, suaraku masuk nggak? Kedengeran nggak? Ya, masuk. Masuk Oke, Ki. Oke, siap. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom, selamat sore. Shalom. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Gue nggak ada kameranya. Laptop gue nggak ada. Emang nggak ada.
Selamat sore teman-teman. Selamat Jangan lupa sore. isi absennya bentar ya sambil kita menunggu sampai jam 5. Sama boleh dipersiapkan untuk background Zoom dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, boleh diisi ya. Oke, Nji. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Nah, karena udah berhubung jam 5, sebentar lagi kita akan mulai ibadah GP kali ini. Tapi aku boleh minta tolong nggak teman-teman, kita pada on cam dulu yuk sebelum kita mulai ibadah GP. Yuk. Nah, pada kelihatan mukanya udah pada kangen ya kan? Oh ya sebelumnya mohon maaf aku pakai 2 device, jadi suaranya di satu lagi aku mukanya yang di sini. Yang di satu lagi yang ada mukanya itu. Oke, kalau udah pada on cam semua, kita akan perkenalan sama lagu-lagu yang akan kita nyanyikan di ibadah GP kali ini. Kita akan berlatih lagu pertama, lagu Kidung Keesaan 101. Karena itu untuk operator boleh dipersilahkan untuk disiapkan. Kita akan berlatih lagu Kidung Keesaan 101. Sambil menunggu teman-teman jangan lupa diisi absennya ya. Dan boleh diganti background-nya. Oke, dipersilakan untuk operator. Zoom Om, GP Om. GP. Selanjutnya kita akan berlatih lagu dari Kidung Keesaan 401 yang mau masuk firman. Untuk operator dipersilahkan.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan lagu selanjutnya dari KJ 200. Oh ya, kita akan masuk ke KJ 287B ayat 3. Udah ada yang tahu belum nih lagunya nih? Kalau belum, kita akan berkenalan sama lagu Sekarang Bersyukur. Tapi sebelumnya sebentar ya teman-teman. Oke, udah pada tahu kan ya teman-teman lagu yang tadi kita nyanyikan. Sekarang kita akan berkenalan lagi sama lagu dari KJ 412, Tuntun Aku Tuhanlah Allah. Selanjutnya, kita akan bersama-sama berkenalan dengan lagu NKB 119 ayat 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Yang terhilang telah ku cari.
Oke, sekarang kita akan latihan lagi lagu selanjutnya. Ini lagu terakhir di ibadah GP kali ini. Dan pastinya kayaknya teman-teman udah pada tahu sih, lagunya itu dari KJ 395, Betapa Indah Harinya. Pasti udah pernah denger kan ya? Karena sering banget nih dinyanyiin di gereja. Ya kan Kak Erik? Iya. Betul, Nggi, betul. Iya, oke. Silahkan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menembus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Oke, udah pada kenal kan ya, udah pada tahu lagu-lagu yang akan kita nyanyikan ya kan. Jadi nanti kita pas ibadah bisa nyanyi dan sambil meresapi lagu yang tadi kita sudah latihan. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke ibadah GP kali ini, spesial HUT GP ke-71. Nah, tapi sebelumnya ada yang spesial nih di ulang tahun GP yang ke-71. Ada yang tahu gak kira-kira kita bakal ngapain nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa mengisi absen yang ada di kolom chat. Atau bisa sambil disiapkan untuk, nah itu udah ada itu, Kak Erik udah ngirim, boleh sambil ngisi dan boleh sambil on cam, dan jangan lupa kalau memungkinkan untuk mengganti background, boleh diganti background-nya. Oke, nah di ibadah GP kali ini, kita akan main games. Iya, kita akan bermain games. Dan tentunya gamesnya akan dipandu oleh MC Games yang sangat cetar nih. Seru banget ya pokoknya. Kalau kakak ini bawain games, pasti tuh kita tuh kayak, aduh seru banget, nagih lagi, ya nggak sih? Background-nya di mana? Background-nya ada di grup GP, Kak. Udah ketemu belum, Kak? Ada di grup GP. Oke. Nah, ada yang tahu gak nih, kira-kira siapa sih yang akan memandu acara games sebelum kita mulai ibadah? Ada yang tahu gak? Clue-nya anak GP. Ada yang tahu? Kayaknya belum pada tahu nih. Masih pada bingung gitu ya mukanya. Oke, kita langsung aja ya kasih kepada pemandu games kita yang sangat cetar di sore hari ini. Oke, yang akan mandu games kita hari ini yaitu Kak Erik. Kepada Kak Erik dipersilahkan. Makasih Anggi. Oke guys, jadi waktunya untuk games. Boleh operator langsung di-share PPT-nya. Karena waktu kita nggak banyak. Operator, minta tolong. Yes, ini dia games-nya. Jadi adalah games untuk ibadah GP kali ini. Next. Ya,
games kali ini adalah berpacu dalam melodi. Jadi nanti teman-teman, next, operator, ya itu ada rules-nya, wajib on cam dan raise hand. Waktu menjawab cuma 5 detik. Lebih dari 5 detik langsung dilempar ke orang lain. Yang ditebak adalah judul lagu dan KJ atau GB atau KMM atau PKJ di nomor berapa gitu. Kalau cuma dapat judulnya doang, kalian dapat 10 poin. Kalau misalnya bisa nebak dua-duanya 20 poin. Oke, nanti pengumumannya akan ada di akhir ibadah ini. Stay tune terus, pokoknya jangan sampai di off cam. Oke, kita mulai games-nya, operator. Oke, babak pertama extremely easy. Next. Yuk, yang tahu langsung raise hand ya. Sekali lagi. Oke, udah ada jawabannya, Richard. Silakan. Jawabannya apa? Oh, persembahanmu, Rick. Dari mana ya? Lupa lagi gue, Rick. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Richard 10 poin. Next. Ya. Itu Richard udah tuh, Kak. Richard lagi? Ada yang bisa nebak? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Jawabannya apa, operator? Richard, Kak. Richard bisa nebak tuh, Kak, Richard. Ya. Udah ya? KJ 353. Enggak, kan tadi Richard nggak bisa. Jawabannya KJ 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Itu judul lagunya. Selanjutnya, operator. Muger nggak boleh nebak lagi, Muger. Muger. Ayo. Nggak ada yang bisa. Pokoknya Richard doang yang menang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang bisa tebak. Jawabannya adalah operator. Iya, KJ4, Hai Mari Sembah. Next. Ya kan belum join, saya. Boleh mandi dulu nggak? Yuk, next. Ya, jadi ini adalah tebak lirik, tebak judul lagu juga, tapi yang ngucapin bukan kita, tapi Google Translate. Next. Dan berikan persembahan kepada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Apa sih? Ngomong apa sih lu? Bisa diulang? Punya bahasanya bahasa apaan tuh? Dan berikan persembahan kepada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Ada yang bisa tebak? Bahasa Ibrani ini ya? Bukan. Bahasa Indonesia. Persembahan kepada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk. 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya Richard doang yang menang nih. Kali ini kuisnya. Padahal nominal gede loh. Ada yang bisa jawab? Jawab Sam. Bahasa Thailand, Jat, nggak ngerti gua. Oh, Kak Denis. Silakan Kak Denis. Jawabannya apa? Aku bawa dan berikan. Operator, jawabannya? Betul, aku bawa dan berikan. Oh. Next, yuk operator. Kak Denis boleh di unraise hand. Boleh diulang?
Gereja bukanlah jedangnya dan bukan pula minarannya. Bahasanya Marsha nih pasti. Jedangnya dan bukan pula minarannya. Yuk, ada yang bisa jawab? Judulnya juga nggak apa-apa sih. Bukanlah jedangnya dan bukan pula minarannya. 1, 2, 3. Yes, Michelle. Itu your Kak turn. Michelle. Aku gereja, kau pun Ya, gereja. itu gua udah lembab. Jawabannya, operator. Aku gereja, kau pun gereja. Bukanlah jedangnya dan bukan pula minarannya. Tuh. Nice. Lanjut. Juronglah hatiku walau aku semasku disentuh oleh kasihnya. Juronglah hatiku walau aku semasku disentuh oleh kasihnya. 1, 2, Juronglah hatiku walau aku semasku disentuh oleh kasihnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang bisa? Yuk, operator. Oh, Samuel. Tenang lagi nih hatiku, Rik ya. Alah. Yuk. Karena salah jawabannya, ya itu jawabannya di GB 245, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Next. Namun ketahui yang kepakai dan aku yakinkan kuasanya. Namun ketahui yang kepakai dan aku yakinkan kuasanya. 1, 2. Richard, silakan Cat. Kuheran Allah mau memberi. Jawabannya, operator. Betul. Keren. Orang nih muger kasih tahu nih. Lu tidur sebelah Gita Bakti ya, Cat ya? Iya deh kayaknya, Ya. Kak. Lu apalin ya, Cat? Yuk, next. Lalu kelima. Kosong buktikan kitanya ku tak semasakan hari esok. Kubur yang kosong buktikan kitanya ku tak semasakan hari esok. Tian tuh Kak, Yuk. Tian. Tadi gini. Tian. Tian. Tian jawab apa, Tian? 1. Anak Allah Yesus namanya. Apa? Anak Allah Yesus namanya. Salah. Michelle. Lagi, boleh hari nggak? esok. Lagi. Jawabannya, operator. Lagi. Masih ada lagi tuh. Kak Naldi tadi juga. Kak Naldi Tian boleh gini-gini. nebak nggak, Tian? Enggak, Michelle. Kak Naldi tuh Oh, Kanaldi, kenapa Kanaldi? GB 208 takkan ku tahu kan hari esok. Oke, jawabannya adalah Salah. salah. Oke, Michelle 10, Kanaldi 0. Kanaldi 10. Sorry. Kanaldi 10. Judulnya benar. Yuk, next. Operator. Di mute, operator. Nggak kedengeran kita. Operator. Samuel mau jawab apa? Jawab, Sam, jawab. Soalnya habis. Soalnya ada banyak kebetulan ya. Jadi jangan takut sebenarnya. Jadi operator boleh dibantu soal nomor 7. Di mute operator. Nggak ada audionya, Bapak Erik. Dipencet dulu Kak itunya Kak, diklik iniannya Kak. Oh. Nah, yuk. Rensiana Yang nggak indah banyak. pada kal sepikan bagi mas tepinku yang penuh harapan.
Boleh diputar sekali lagi? Prensiara indah tolak kau sepikan bagi mas epinku yang penuh harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Prensiara Ada indah yang bisa tolak jawab? kau sepikan bagi mas epinku yang penuh harapan. Ya, Kanaldi Kanaldi. silakan. Semua baik. Ya, jawabannya bisa betul. Next, ya betul. Bersama sih, semua baik dengan ini lebih sama. Next. Karena engkau kepunyanya dan ayah pun Tuhanmu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa jawab? Boleh sekali lagi diputar. Udah ada tuh Kak jawabannya Kak. Oh, dari jawabannya. Oke, next. Beri padanya. Next, sorry banget. Lagu ke-9. Tusaku, udengara engkau memanggilku. Ini aku, tusakuku prihatanakan umatmu. Kanaldi, silakan jawabannya apa? Aduh apa sih? Utus aku ya? Salah. Salah. Udengara engkau silakan. memanggilku. Ini aku, tusakuku prihatanakan umatmu. Tian. Oh, boleh lagi nggak? Baru ingat. Nggak bisa Kanaldi. Apakah Denis? Tian. Kak Denis dulu. Apa? Ya, kalah. Oke, jawabannya apa, operator? Yes, tekan. Next. Selanjutnya. 야에소스 강항그 바츠리 아이드니아 템파토 바린당그 양그 태그. Ulang. 야에소스 강항그 바츠리 아이드니아 템파토 바린당그 양그 태그. Tian, apa jawabannya Tian? Di badai topan dunia. Operator, jawabannya apa? Betul, mantap. Next. Sebab hanya kau yang kudus, semua bangsa akan datang. Satu, Sebab 2, hanya kau yang kudus, semua bangsa akan datang. 3, 4, 5. Ada yang bisa jawab? 1, 2, 3, Kanaldi. 4. Oh, Kanaldi, sorry. Besar Apa dan jawabannya ajaib Kanaldi? GB22 besar dan ajaib. Jawabannya operator? Sedap. Wah, hafal ya Kanaldi ya. Luar biasa loh Kanaldi nih. Hafal kayaknya dah. Next. Adaku gilesa akan Musa menjelanku Bridgelin serta Yesus. Adaku gilesa akan Musa menjelanku Bridgelin serta Yesus. Adaku gilesa akan Musa menjelanku Bridgelin serta Yesus. 1, 2. Tian. Oh, Tian, oke. Takut akan Tuhan Yesus. Salah. Aduh. Michelle. Jalan Tian lagi serta boleh nggak? Yesus. Salah. Tian lagi boleh nggak? Enggak. Salah jawaban lo. Samuel. Aku tahu hari esok. Jawabannya operator. Sedap. Next. Aksukamembaji pada orang tak punya agat hanjikuji tiap orang jiznya. Aksukamembaji pada orang tak punya agat hanjikuji tiap orang jiznya. 1,
2, 3, 4, 5. Ada yang bisa jawab? Terakhir. Oh, Richard, silakan Chat. Aku suka membagi. Operator, jawabannya. Mantap. Hafal kayak Richard nih. Next. カバールジェンビラテンタンカシニアダパットクバカダラムアルキタブカシツハンクサンググベザー。1, 2, カバールジェンビラテンタンカシニアダパットクバカダラムアルキタブカシツハンクサンググベザー。2, 3, 4, 5. Ada yang bisa jawab? Kanaldi. Kak Denis. Oh iya, Kak Denis dulu, Kak Denis. Silakan, Kak Denis. Jawabannya apa? Maaf ya, Kanaldi ya, maaf. Bapak di sorga mengasih itu. Operator, jawabannya. Yes. Baru gue mau jawab. Harus cepetan, Kak. Hadiahnya gede soalnya. Yuk, next. ダンクダスカーンバギエムユープンはクチュームーパカイラメムジムスラマンヤメムジムスラマンヤ。1, 2, 3, 4, 5. Kali kedua. ダンクダスカーンバギエムユープンはクチュームーパカイラメムジムスラマンヤメムジムスラマンヤ。Samuel, jawabannya apa? Bagi Yesus kuserahkan. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa? Nggak ada. Oke, operator jawabannya. Tuhan ambil hidupku dari KJ 365. Next. Oke, soal terakhir. Ya, jawabannya udah ketahuan. Jawabannya ketahuan, Marks GP. Oke, selesai sudah kuisnya. Nanti pengumumannya akan diumumkan di akhir ibadah. Selanjutnya MC. Terima kasih teman-teman. Selamat beribadah. Ya, terima kasih Kak Erik udah memandu games hari ini. Teman-teman yang menang, jangan lupa untuk juga selalu on cam, karena nanti syaratnya itu harus on cam. Kalau misalnya nggak on cam, nanti dikasih ke selanjutnya. Ini aku udah nyatet nama-nama yang menang, nanti akan diumumin di akhir acara. Ya kan Kak Erik? Betul, betul. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah GP kali ini. Karena itu teman-teman, mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu yang sama-sama kita sering nyanyikan kalau lagi di ibadah GP. Ada yang tahu pasti lagunya? Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Mars Gerakan Pemuda. Karena itu dengan penuh semangat, mari teman-teman kita bernyanyi lagu Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Oke, nah sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Selamat sore teman-teman GP. Sore. Sore, Anggi. Nah, aku mau ngetes semangatnya nih. Apa kabarnya GP? Luar biasa, fantastis. Yes.
Nah, kayaknya masih banyak yang belum on cam ya. Aku mau ngajak lagi teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam, dan jangan lupa untuk isi absensi yang ada di kolom chat. Yuk kita on cam yuk. Pasti kita udah pada kangen kan sama teman-teman kita. Yuk on cam. Oke. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk dan akan menyanyi lagu untuk menghadap Tuhan. Kita bernyanyi dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberikan nyanyian baru yang Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Keesaan 101, Ku Diberi Nyanyian Baru. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah GP hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa pembukaan. Seperti yang sudah tertulis dalam layar, ini berganti-gantian, PL dan teman-teman GP. Boleh aku minta tolong untuk kepada Kak Edo, boleh kita berganti-gantian Kak baca untuk doa pembukaan? Oke. Ya. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan hingga detik ini. Sekaligus mensyukuri hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-71 yang jatuh di tanggal 15 Juli. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memilih kami untuk menjadi murid-Mu. Engkau telah menjadikan kami salah satu dari orang-orang kudus-Mu. Memisahkan kami sebagai milik-Mu, kami bagian dari-Mu. Ajari kami apa artinya terpisah dari dunia dan menjadi kudus. Kami ingin menjalani kehidupan yang kuat, layak untuk panggilan kami. Kehidupan yang membawa sukacita ke dalam hati-Mu. Kehidupan yang membawa kemuliaan dan kehormatan bagi-Mu. Bersama-sama, penuhi kami dengan kasih karunia dan damai-Mu hari ini, dalam nama Yesus yang berharga, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Edo. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur, Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Mari kita bersama-sama membuka. Untuk teman-teman yang udah membuka, boleh kasih reaction ya di kolom di reaction di Zoom. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Udah ada yang kasih reaction belum nih? Udah ada beberapa ya. Oke, saya akan membaca yang tercetak keluar dan teman-teman yang tercetak ke dalam. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sebelum kita berganti-gantian, aku boleh minta tolong ke Kak Denis Kak untuk kita membaca secara berganti-gantian. Mazmur 33. Oke, dimulai dari saya. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Oke, terima kasih banyak Kak Denis untuk bantuannya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bung Frank. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan terus setia kepada Tuhan. Dan kita juga kiranya juga boleh selalu dekat kepada Tuhan karena Tuhan adalah pemimpin terdekat kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Keesaan 401, Ya Yesus ku berjanji. Sekarang kita akan mendengar pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bung Frank. Teman-teman jangan lupa dipersiapkan Alkitab kita. Oke, kepada Bung Frank saya persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus. Jadi teman-teman bisa buka dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya ulang sekali lagi, Roma 12 1 sampai 8. Sorry, cek suara saya terdengar baik? Terdengar, Kak. Bagus, aman, Bung. Bagus aman. Ya. Oke. Ya. Kalau sudah dibuka Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8-nya, mari kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih banyak atas segala rahmat dan kasih setiamu bahwa luar biasa tanpa kami sadari di sore ini kami bisa merayakan HUT GP di gereja kami GPIB secara keseluruhan ke usia yang ke-71. Dari usia ini saja sudah memberitakan bahwa kami panjang, kami lahir dari awal gereja ini berdiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau tetap untuk bisa terdepan untuk melayani-Mu. Oleh sebab itu, kami ucapkan syukur atas bertambahnya 1 tahun ini sehingga sudah 71 tahun. Jadi kami betul-betul mengucapkan syukur ya Bapa. Dan sekarang hamba-Mu ini ingin memberitakan firman dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8, di mana di situ dikatakan untuk pembaruan pikiran, pembaruan akal budi. Bapa, bukan hamba yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan melalui bibir dan lidah hamba. Agar hanya Yesuslah yang dipermuliakan, kami makin mengenal Yesus dengan luar biasa, dengan dalam, dan agar kami lebih mengenal betapa Yesus kasih Kristus kepada kami itu, kami makin mengenalnya dengan makin dalam, tinggi, lebar, dan panjangnya. Kasih itu kepada kami. Kami ucapkan terima kasih ya Bapa atas pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Sore, Bung. Selamat sore. Selamat sore. Teman-teman, kita baca, saya baca ayat yang seperti biasa lah ya, kalau memungkinkan. Saya baca ayat 1, teman-teman ayat 2, dan begitu seterusnya. Saya baca ayat 1 ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar.
Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Oke, 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Janganlah kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. 7. Kita, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, teman-teman, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun ya buat teman-teman GP yang tergabung dalam GP. Tadi luar biasa, acaranya luar biasa, keren ya. Teman-teman bisa happy-happy di sini. Ya, saya senang sekali teman-teman bisa menikmati ulang tahun ini. Teman-teman, kalau kita lihat itu usia ke-71, sedangkan gereja kita usianya 73, karena kan kita gereja kita kalau nggak salah lahir Juli 48. Berarti GP itu lahir 2 tahun kemudian. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita punya GP ini lahir ya dari pemuda-pemuda. Nah, itu udah pasti. Jadi secara logika udah pasti demikian ya. Karena pada saat usia muda itulah, usia yang masih muda itulah kita membangun gereja kita membangun organisasi kita membangun karir kita membangun usaha kita. Ya di usia muda inilah kita membangun semuanya. Jadi adalah hal yang wajar jikalau pemuda yang dimana lambangnya itu biru-biru Ben-Hur, yang artinya bahwa usia yang masih muda ini itu kita gunakan sebaik mungkin. Jadi pikirannya lagi kreatif-kreatifnya, lagi kuat-kuatnya, ototnya lagi kuat-kuatnya, segala sesuatunya luar biasa. Di kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa nikmatilah kemudaanmu, ya. Tetapi ingat, engkau juga harus bertanggung jawab atas hal itu. Teman-teman, usia teman-teman ini tidak akan diulang lagi. Jadi oleh sebab itu saya katakan seperti pengkhotbah katakan, nikmatilah kemudaanmu. Nah, nikmati ini tentu adalah positif ya. Ya terserah teman-teman mau enjoy dengan teman-teman punya hobi, enjoy dengan teman-teman punya cita-cita yang lama telah Tuhan taruh dalam hati saudara, silakan. Ya, sorry, saking saya bingung tadi. Aldo kirim ibadah GP-nya gini Kak. Oh, saya kaget loh, kok begini ya. Oh, ternyata ya maklum karena nanti jam 7 saya melayani orang meninggal kedukaan.
Nah, jadi maka itu saya ada sedikit ini, waduh, karena tidak ada yang mau melayani di sektor 6 ya, karena mereka takut, ya maklum yang sektor 6 kan udah pada usia semua. Keluarga almarhum Ferry Buntu. Jadi saya pas baca, waduh, sudah dengan ngomong ini belum Kak Esther, ternyata itu nggak penting, karena maksudnya Aldo itu adalah ibadah ini. Nah, di sini saya lihat ada Naldi. Halo Naldi, apa kabar, Bro? Luar biasa. Luar biasa, Bung. Sehat, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan ya. Acaranya bagus, sudah disusun sama teman-teman dan juga Aldo. Sorry dong kalau misalnya gue salah ini ya. Ternyata ini buat ini. Gue kira buat besok. Sorry. Oke, sekarang kita masuk di firman Tuhan. Nah, ini penting ya teman-teman. Kalau kita lihat sequence-nya dari awal kita bangun, kita punya tema-tema ini. Setelah Pantekosta, habis itu bimbingan Roh Kudus, habis itu kita hidup dengan iman, dan sekarang adalah persembahan pembaruan akal budi kita. Nah, ini yang paling penting. Kenapa teman-teman? Setelah kita terima Yesus Kristus, ya, setelah teman-teman mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu detik itu juga, mungkin saya sudah pernah mengkhotbahkan ya. Saya ingin beritahukan bahwa detik itu juga, saat itu juga roh teman-teman baru. Kenapa? Karena Roh Kudus, teman-teman lahir baru istilahnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu maksudnya. Jadi roh teman detik itu juga baru. Ya. Nah, jadi kan kita terdiri dari, kita udah berulang-ulang saya katakan bahwa manusia itu adalah gambaran dari Tritunggal Bapa, kalau boleh disebutkan demikian. Jadi ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita juga demikian, karena kita sepeta dengan Dia. Sehingga kita adalah makhluk roh yang punya jiwa yang diam dalam tubuh. Jadi kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, tubuh kita nanti setelah kita ketemu dengan Yesus di awan-awan, tubuh kita akan diperbarui. Tubuh kita akan seperti tubuh Kristus yang sudah tidak bisa lagi ditelan oleh maut. Ya, Yesus begitu pas dia sudah bangkit, dia adalah yang pertama kali bangkit dari antara semua orang mati, dia adalah yang sulung dari yang utama. Jadi pada saat dia muncul, ya dia muncul begitu aja, habis itu dia hilang lagi, dia muncul. Itu kenapa? Karena tubuhnya sudah dipermuliakan. Nah, ya, nanti kita akan dapat tubuh seperti tubuh Kristus itu. Kematian sudah tidak bisa menjamah kita lagi, kita hidup bersama-sama dengan Allah, bersama dengan Yesus dan saudara-saudara kita seiman sampai selama-lamanya. Itu adalah tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa itu adalah kecerdasan kita, emosi kita, keinginan kita, intelektual kita, itu jiwa. Ya, perasaan kita, itu jiwa. Nah, jiwa ini yang harus kita perbarui tiap hari. Jadi kalau roh kita sudah baru, detik itu juga, dan sampai selama-lamanya kita dalam milik Kristus, maka itu materainya kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, cerita panjangnya nanti tubuh kita akan dipermuliakan bersama dengan Yesus pada saat kita ketemu dengan Yesus di awan. Yang tiap hari kita lakukan sebagai orang percaya, menjalani kehidupan kekristenan kita, jiwa kita yang harus dibaharui. Kalau enggak nanti susah, teman-teman. Maka itu ayat kedua yang merupakan landasan dari firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat loh, surat rasuli itu namanya surat ya. Surat itu pasti kan ditujukan buat siapa? Kayak teman-teman misalnya Erik lagi jatuh cinta sama Anggi misalnya, atau siapalah. Ini contoh ya, kalau kejadian apa boleh buat. Tapi misalnya dia kan pasti nulis surat. Nah, nulis surat ditujukan kepada siapa? Itu pasti kan. Nah, sama. Surat kepada Roma, surat kepada Efesus, surat kepada Kolose, itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang percaya. Ingat ya, jadi surat-surat rasul itu ditujukan kepada orang Kristen, kepada orang percaya. Injil ditujukan buat orang mengenal Kristus Yesus. Tapi kalau surat-surat rasuli itu ditujukan buat orang-orang yang sudah percaya. Nah, ayat 2 katakan begini, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, berarti kita yang sudah percaya pun sering serupa dengan dunia ini. Tapi Paulus dengan katakan, jangan kamu serupa dengan ini. Caranya bagaimana? Ya, kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat teman-teman,
Ini namanya pikiran, ini namanya jiwa. Inilah tempat pertempuran. Tiap hari. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, tapi saya ingatkan kembali di sini. Antara mau daging apa mau roh. Tiap hari begitu. Ya kan? Tiap hari. Pertempurannya ada di jiwa. Ya. Itu pasti. Bangun pagi, nah kita mau bangun atau kita langsung mau langsung bangkit, itu ada di jiwa kita. Kalau orangnya sudah disiplin, membiasakan diri tiap hari, dia jam 5 harus bangun, dia akan bangun. Jiwanya udah nyetel, langsung dia bangun. Ya, di situ mungkin dia memuji Tuhan dan lain sebagainya. Itu tinggal disetel aja, karena jiwanya sudah disetel demikian. Maka itu jiwa ini penting sekali. Bukan kata para psikolog, tapi Alkitab sudah katakan demikian. Makanya teman-teman, orang yang ngebom, orang yang melakukan hal-hal yang nggak benar, itu dicekoki, diindoktrinasi. Bahwa jika kamu ngebom, ketemu bidadari dan lain sebagainya, itu permainan di jiwa. Ya, mahasiswa sekarang ini diindoktrinasi dengan hal-hal yang nggak benar. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya, kita tahu ormasnya siapa, partainya siapa, kita tahu. Kenapa? Diindoktrinasi. Bukan hanya mahasiswa, sampai pejabat-pejabat tinggi pun, sampai dengan profesor-profesor sekalipun bisa diindoktrinasi, teman-teman. Bayangkan. Nah, oleh sebab itu sama. Kita berbicara sekarang hal rohani. Nah, pikiran Kristus harus diindoktrinasi tiap hari dalam jiwa kita. Kalau enggak, pasti kita kalah terus. Kalah dengan daging. Jadi kita orang Kristen, tapi kelakuannya masih kelakuan dunia. Itu udah pasti. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen, tapi pola pikirnya rohani? Ya, kita harus berubah oleh pembaruan jiwa kita. Caranya gimana? Ya, tiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Itu aja. Bukan baca ya, teman-teman. Merenungkan. Mungkin bagi teman-teman ini contoh yang ekstrim. Saya tidak pernah khatam Alkitab. Saya udah berkali-kali bilang, saya nggak pernah khatam Alkitab. Setiap kali saya mau baca, pasti gagal terus. Nggak tahu kenapa. Tetapi saya punya 1, 2, 3. Ada 4 ayat itu yang saya sebut mulai dari saya lahir baru sampai detik ini. Itu selalu tiap hari saya masukkan dalam pikiran saya. Bagi saya itu jauh lebih penting. Jadi bukan soal kita dapat pengetahuannya dari Alkitab A sampai Z. Kayak orang Yahudi kan begitu tuh. Orang Yahudi dari Kejadian sampai Malaki, dia hafal di luar kepala. Tapi apakah dia untuk kemuliaan Tuhan? Belum tentu juga. Karena hanya untuk pengetahuan. Tetapi kita makan firman Kristus itu supaya akal kita itu menjadi sama seperti Kristus. Ya. Jadi kesadaran kita, ya, kita punya kesadaran, kita punya alam bawah sadar kita, akhirnya sama dengan apa yang kita pikirkan tiap hari. Ya, maka itu orang yang ngebom itu tiap hari dicekokin terus, akhirnya sampai di alam bawah sadarnya, akhirnya dia ngebom. Sama. Pikiran kita tuh sama seperti spons. Ya. Kalau teman-teman ke dapur, ada spons. Taruhlah misal sponsnya masih baru ya, spons yang baru lah, yang tebal itu, ya itu masukkan ke dalam air putih, keluarnya kalau kita peras airnya putih. Kalau kita masukkan ke air comberan, kita peras, keluarnya comberan. Kalau kita masukkan dalam sirup, kita peras, keluarnya sirup. Nah sama, pikiran kita juga gitu. Kalau kita masukkan firman Tuhan, begitu pas kita ditekan oleh keadaan, yang keluar adalah firman Tuhan. Tapi jikalau kita pikiran-pikiran dunia, begitu pas kita ditekan oleh kehidupan, pikiran-pikiran dunia yang keluar. Maka itu orang bunuh diri, orang Kristen ya ini ya, bunuh diri, putus asa, karena pengenalan akan firman-Nya, dia masukkan pikiran dalam firman-Nya itu masuk dalam itu sangat kurang. Nah, saya udah katakan bahwa bukan semuanya kita masukkan, enggak. Teman-teman, saya hanya punya ayat emas. Pertama itu Markus 11 ayat 24.
Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu ayat dari tahun 90 sampai sekarang itu saya ucapkan tiap hari. Nah, 5 tahun ke belakang saya ucapkan ada 2, yaitu Roma 4 ayat 13 sama Galatia 3 ayat 29. Yang artinya, yang intinya adalah karena aku adalah keturunan Kristus, maka aku adalah karena aku milik Kristus, maka aku adalah keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji Allah menjadi ahli waris dunia. Setiap hari saya sebutkan itu dalam doa makan, doa sama teman, saya ucapkan terus agar itu masuk, sehingga masuk dalam alam bawah sadar saya. Jadi teman-teman tinggal dipanggil apa nih? Teman-teman mau dipanggil apa? Ambil firman Tuhan itu, kunyah itu tiap hari. Kunyah itu tiap hari. Itu akan bikin teman-teman kuat. Kalau misalnya saya dalam keadaan sulit, saya ingat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, tolong dong Rick, dibaca Rick. Filipi 4 ayat 19, coba. Kalau Filipi 4 ayat 13, apa tuh? Segala perkara dapat aku tanggung melalui Kristus yang hidup di dalamku. Segala perkara aku cangkap menanggung segala sesuatu melalui Kristus yang hidup di dalamku. Nah, coba sekarang Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, begitu pas teman-teman dalam kesulitan keuangan, ingat aja ayat ini. Nggak usah maling, nggak usah korupsi, nggak usah ngapa-ngapain. Ingat aja ayat ini. Menurut kekayaan. Teman-teman, kalau anaknya Bill Gates saja, menurut kekayaan Bill Gates, waduh gila. Ini menurut kekayaan Kristus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Bukannya kebutuhan ya, keinginan juga. Menurut kekayaan Kristus. Kekayaannya Warren Buffett aja udah luar biasa kalau kita anaknya ya. Lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, ke-10 apa ke-9 atau jauh-jauh. Waduh. Wah, enaknya minta ampun. Ini menurut kekayaan Kristus Yesus harusnya lebih luar biasa lagi. Nah, kita itu yang begitu pas tekanan ekonomi ini datang, kalau teman-teman itu Filipi 4 ayat 19 itu sudah di alam bawah sadar, bukan cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi tiap hari seperti orang ngebom itu. Tiap hari masuk. Begitu pas itu datang, kesulitan datang, teman-teman gak usah khawatir. Kenapa? Karena sandaran teman-teman adalah Kristus Yesus, firman itu sendiri. Kadang-kadang di malam yang sepi, ini bukan saya ingin melodrama ya, tapi ini benar-benar ya, anggaplah saya curcol. Saya sepi, saya ingat perut, saya nangis, teman-teman. Saya nangis, aduh Tuhan. Tetapi pada saat itu saya pertama kali itu saya di samping dia, sama sekali tidak. Kenapa? Karena tiap hari kita firman, sehingga kita sadar bahwa Ruth ini bukan milik saya. Ruth ini milik Tuhan Yesus. Dia yang kasih, dia pula yang ngambil. Nah, itu yang seperti saya bilang, dia pikirannya seperti spons. Kalau kita masukin air putih, kita rep, begitu pasti kita peras, keluarnya air putih. Kalau kita masukin spons di air comberan, begitu pas kita peras, keluarnya air comberan. Nah, itu. Saya nggak bilang, maaf ya, saya nggak maki-maki Tuhan, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Tuhan terpujilah Engkau. Engkau yang punya, Engkau yang ambil. Udah. Ya, tapi kan saya manusia biasa, teman-teman. Ya kan, saya manusia biasa, masih ada dagingnya saya ini. Nah, kadang-kadang saya sedih, saya nangis. Tapi saya mengucapkan syukur, Tuhan saya nggak gila. Ya, anak saya Ruth itu, maaf ya, dia meninggalkan kita, dia mens saja belum. Aduh. Ya udahlah. Itu saya ingin kasih tahu kalau bagi teman-teman bahwa kalau kita di dalam Kristus kuat, maka itu firman. Teman-teman nanti tolong cari dong di Google, hendaklah engkau berakar dan kuat di dalam Kristus Yesus. Itu Google, coba cari, nanti dicari aja, nanti kasih tahu ayatnya saya sambil saya khotbahin. Hendaklah engkau berakar dan kuat dalam Kristus. Itu maksudnya apa?
Maksudnya firman Kristus. Nah, makanya di Roma 10 ayat Roma berapa tuh? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman Tuhan ya, firman Kristus. Kalau firman Tuhan ini semua teman-teman. Ini semua firman Tuhan. Kalau firman Kristus, teman-teman harus melihat firman dari kacamata Kristus. Ini mungkin berulang-ulang saya omong, tapi nggak apa-apa, saya ulang aja terus. Karena kalau teman-teman, kan kita sering nih, begitu pas kita, Tuhan tolong dong saya dalam keadaan susah ini. Begitu pas kita buka Alkitab, ayatnya menguatkan nih. Nah, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi coba kalau pas teman-teman buka di firman Tuhan. Begitu pas kita berdoa, tolong dong Tuhan saya dalam keadaan putus nih. Pacar saya, putusin saya. Pas kita buka, tiba-tiba ayatnya Yudas. Maka gantung dirilah Yudas dan teman-teman, oh iya, itu firman Tuhan, saya gantung diri. Kan nggak mungkin. Itu firman bukan dari kacamata Kristus Yesus. Ya kayak gitu kejadiannya. Nah, maka itu teman-teman, hendaklah kita kuat di dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Di dalam firman Kristus. Nggak usah teman-teman, saya bukan ekstrim ya. Teman-teman kalau teman-teman mau katam ini, silahkan. Tapi saya orangnya praktis, karena latar belakang saya adalah pebisnis. Sehingga saya tuh result oriented. Saya orientasinya hasil. Sehingga ya sah-sah saja. Saya hanya Tuhan panggil apa, itu yang saya dalami. Lain pada itu saya, ya karena saya bukan pendeta kok. Saya bukan apa. Ya saya ingatnya itu aja. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percaya. Apa saja tuh apa saja. Semua saja keinginanmu. Almost everything. Apa saja. Ya itu yang sesuai dengan perintah Tuhan ya. Kalau misalnya Naldi berdoa, Tuhan, kayaknya saya mau kawin lagi nih. Tentu nggak bisa. Itu nggak masuk dalam apa saja. Tuhan, tolong nih, saya Erik Tuhan, pengen rasanya supaya si Anggi mampus dong. Nggak bisa. Tuhan nggak akan dengar doa yang model demikian. Tapi apa saja ya terserah. Mau minta uang, mau minta. Ini ada SMA nggak di sini? Di sini kalau misalnya ada SMA, Tuhan, nah ini masih ada 2 tahun apa setahun lagi. Tuhan, saya pengen minta UI, Tuhan. Kalau kamu betul-betul percaya, ya itu yang terjadi. Saya ingin minta masuk ITB, Tuhan, ya bisa. Tuhan, saya minta UGM, Tuhan, ya sesuai dengan imanmu, itulah yang terjadi. Jadi saya hanya ingat itu aja. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Udah itu aja. Entah itu nanti permintaan ringan maupun permintaan yang berat. Baru satu lagi yang saya sering sebut, karena saya milik Kristus, maka saya adalah keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji Allah, menjadi ahli waris dunia. Itu yang saya ingat. Ya, terserah teman-teman. Kalau teman-teman nanti katanya selamat ya buat Tian. Halo Tian, apa kabar? Halo Tian. Halo Tian. Nah, Tiannya kemana ini? Selamat katanya udah masuk di STT Duta Wacana ya. Ya, selamat buat Tian, calon, nggak tahu dia mau lanjutkan pendeta atau apa, tapi udah jelas pasti jalurnya pendeta lah ya. Nah itu apalagi hamba Tuhan itu higher call. Higher call itu panggilan yang paling tinggi. Kita harus menghormati panggilan yang paling tinggi, yaitu pendeta. Kita ini biar kayanya minta ampun, tapi di mata Tuhan yang paling tinggi itu adalah hamba Tuhan, pendeta. Itu ya selamat, semoga panggilan itu bisa menguatkan Tian untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Semoga ya. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Waduh. Saya sarankan supaya teman-teman benar-benar mencari Tuhan dengan benar-benar. Mencari ya. Sungguh-sungguh. Mengenal. Mencari itu mengenal ya. Saya waktu itu ada persiapan sama PT, saya bilang. Pengetahuan dulu apa pengenalan dulu? Pengenalan dulu. Kita kenal dulu, baru kita dapat pengetahuan. Jadi jangan pengetahuan dulu, tapi mengenal. Mengenal Yesus secara pribadi. Nah ini bagi Tian ini penting. Lah kita aja orang-orang biasa aja begitu, apalagi hamba Tuhan yang paling tinggi, pendeta. Harus lebih luar biasa lagi. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup,
ini ada tadi di Roma 12 itu Roma 12 ya, Roma 12 yang terakhir ya. Roma 12. Coba lihat. Tunggu sebentar, Roma 12. Coba Roma 12. Anggi tolong baca, Gi. Roma 12 ayat 6. Baru sudah gitu Tian minta tolong baca, mute-nya dibuka yang ayat 7 dan 8. Jadi Anggi yang Roma 12 ayat 6, sedangkan Tian yang Roma 12 ayat 7 sampai dengan 8. Tolong mute-nya dibuka. Sebelum Tian nggak ada, Bung. Tuh, kemana dia? Gimana tadi kayaknya ada deh. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Funky pastor ya. Oke. Apa namanya? Ini aja deh. Siapa nih namanya? Saya lihat tadi Michelle. Michelle ada nggak? Michelle ayat 7. Michelle ayat 7, sedangkan yang terakhir agak panjangan Kak Aldi lah. Kak Aldi ayat 8, Kak Aldi, tolong. Yuk. Oke, ayat 6. Ya, ayat 6 itu Anggi, ayat 7 Michelle, ayat 8 Kak Aldi. Silakan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, amin. Jadi teman-teman, di sini ingin dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini jadi paling gampang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya, kemarin saya udah menyinggungnya itu di PT ya, pada saat persiapan. Itu Tuhan tuh paling gampang. Jika kalau teman-teman kayaknya ingin kayaknya senang mengajar aja, itu udah jelas panggilan. Jadi bukan hanya kita jadi dosen apa jadi guru, kalau bisa jadi pengajar PA, jadi pengajar PT. Teman-teman suka dengan anak-anak aja, itu artinya teman-teman adalah itu yang gampang tuh begitu aja, nggak usah rumit-rumit teman-teman. Jikalau teman-teman suka yang melayani, kayaknya senang banget melayani. Karena setiap orang punya karunia beda-beda ya. Orang yang sukanya misalnya dia meneliti, ya jangan dikasih untuk melayani, tentu beda itu. Sukanya kasih orang sakit, kasih tumpangan, kasih pertolongan, itu dia berarti dia karunia melayani. Itu aja, paling mudah itu kok. Karena di Filipi 2 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita keinginan. Tuhan loh yang memberikan kita keinginan. Ya, jadi kalau kita punya karunia untuk bernubuat ya, baiknya kita untuk bernubuat. Selamat juga untuk Richard yang katanya udah jadi guru di Candle Tree. Nah, itu kan berarti kan Richard punya karunia untuk mengajar kan? Ya, itu mengajar. Itu mengajar. Itu udah gampang. Ya, artinya buah tidak buah tidak jauh dari pohonnya ya. Mamanya guru, ya anaknya pun guru. Biasanya begitu. Itu artinya karunia. Gunakan karunia itu sebaik mungkin. Jikalau teman-teman, nah ini sekalian dapat duit ini, dapat berkat. Jadi YouTuber sekalian, misalnya bisa menasihati. Baiklah kita menasihati. Ya buat apa kek, jadi YouTube bisa nih. Siapa membagi-bagikan sesuatu? Nah ini penting. Nah, ini saya ingin bahas ini ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya melakukan dengan ikhlas. Baru siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Tolong teman-teman, sebelum saya tutup, ini ada yang membagi-bagikan sesuatu, sama siapa yang menunjukkan kemurahan.
Dua-dua ini sama, intinya memberi. Ya, dua-dua ini sama, intinya adalah memberi. Jadi cuma bedanya begini, kalau yang satu itu hendaklah ia melakukan membagi-bagikan sesuatu. Kalau yang dia beda dengan yang menunjukkan kemurahan. Jadi kalau yang satu membagi-bagikan sesuatu, dia punya kelebihan harta. Nah, karena dia punya kelebihan duit, dia membagi-bagikan sesuatu. Tetapi kalau yang menunjukkan kemurahan, yang mungkin kita tidak ada duit, tetapi kita memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, waktu kita, tenaga kita, sama. Nah, jadi bagi yang kaya maupun yang mungkin belum punya ini yang cukup, itu tetap kita bisa memberi. Kita bisa membagikan. Jadi kayak seperti janda yang miskin itu. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia bilang uangnya dia masukkan saja. Nah, itu artinya itu tuh maksudnya. Dia melakukannya siapa yang menunjukkan kemurahan, itu maksudnya. Saya ada satu cerita tentang seorang hamba Tuhan ya. Dia punya prinsip tuh kayak seperti janda yang miskin itu. Suatu kali ada orang betul-betul kelaparan, dia minta, Pak, tolong dong Pak. Dia tidak tahu ini hamba Tuhan. Dia luar biasa sekali, dia buka dalam kantongnya, Pak, ini saya habis melayani, saya saya dapat 50.000 sama 5.000. Bapak pilih saja yang Bapak mau yang mana. Dan karena orang itu tulus, pengemis itu bilang, Pak, saya cukup 5.000 aja lah, Pak. Nah, itu maksudnya kemurahan itu tidak punya harta tapi menunjukkan kemurahan. Itu luar biasa. Nah, sedangkan yang kaya itu juga Tuhan bilang membagi-bagikan sesuatu itu hendaknya dengan ikhlas. Bukan untuk yang lain-lain ya, buat pamer dan lain-lain, enggak. Tapi kita harus membagikan dengan ikhlas. Nah, terakhir, siapa yang memberi pimpinan? Nah, tolong teman-teman. Ini teman-teman GP pemuda. Tunggu sebentar ya. Ini tadi, ini saya mau lihat ini. Jadi memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus melakukan itu dengan rajin. Yesus adalah contoh pemimpin yang luar biasa. Ya. Jadi dia itu adalah pemimpin yang melayani, bukan ngebos ya, pemimpin yang melayani. Pelayan yang memimpin, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Nah, itu Yesus. Contohnya sangat terbuka, teman-teman. Bukannya saya ini seorang apa, tapi saya lihat itu ada dalam diri Bapak Presiden kita Jokowi. Nah, dia memimpin. Dia memberikan pimpinan langsung. Ya, kalau teman-teman lihat kemarin itu kan aksi semprot kantor kan waktu PPKM begitu masih tinggi-tingginya kantor kita tutup. Nah, ya saya tahu lah mereka usianya kan semua di atas saya tuh PM. Jadi saya bilang udah biar saya aja yang semprot. Nah, itu saya dibantu Bung John. Kan harusnya Bung John dong, tapi saya nggak mau, biar saya aja. Nah, saya aja, berarti Bung John itu. Nah, itu kenapa? Biar saya kasih tunjuk nanti. Nanti biar Bung John juga menunjukkannya kepada teman-teman yang lain. Nah, Yesus cara memimpinnya demikian. Nah, teman-teman juga harus demikian. Itu disebut dengan leading by example. Nah, sehabis saya nyemprot, habis itu diulang lagi sama Rangga ya. Revangga juga semprot. Habis saya semprot, dia semprot. Nah, itu kita sebagai leader harus demikian. Jadi di sini dikatakan hendaklah ia rajin melakukannya dengan rajin. Leader harus demikian. Aldo sudah melakukan dengan luar biasa, Daniel sudah melakukan dengan luar biasa, Aldi sudah melakukan luar biasa. Nah, teman-teman yang cikal bakal ini harus juga melakukannya dengan luar biasa. Saya menyebutnya leading by example. Jadi kita nggak mungkin sambil merokok-merokok, baru kita bilang, nak, tolong ya nak, kamu jangan coba-coba merokok. Hiduplah dengan sehat. Ya nggak bisa lah. Kita menasihati anak kita jangan merokok, kita sendiri pas-pus depan dia. Ya nggak mungkin. Itu bukan leading by example. Jadi kayak gitu ya teman-teman.
Jadi saya minta semoga firman Tuhan ini bisa merubah cara pikiran kita dengan cara apa? Kita memakannya. Ini baru saya ingat ini. Jadi teman-teman, kita firman Tuhan tuh kalau kita sebutkan, kita ucapkan ya. Kita ucapkan, bukan cuma hanya direnungkan, tapi merenungkan sambil mengucapkan. Itu kita seperti memamah. Baru saya ingat ini. Memamah. Jadi kalau sapi dia makan rumput, sapi yang paling enak dagingnya, sapi yang paling gemuk itu sapi yang memamah benar-benar sampai ancur-ancuran, sampai itu jadi nutrisi. Nah tapi kalau sapi yang cuma makan-makan habis itu lepeh, makan-makan habis itu lepeh, biasanya sapi-sapi kecil yang kurang besar badannya. Nah itu sama kayak firman Tuhan. Firman Tuhan juga harus begitu. Kita harus memamah firman Tuhan itu yang disebut dengan merenungkan. Di kitab Mazmur katakan Selah. Selah itu artinya diam, renungkan. Nah itu, saya merenungkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyebut, renung, sampai itu alam bawah sadar kita bekerja. Nah itu. Akhirnya kita ngebom, tapi ngebom buat kemuliaan Tuhan ya, bukan ngebom yang aneh-aneh. Baik teman-teman, saya rasa itu aja. Tuhan Yesus berkati. Pembawa acara, saya minta maaf nih. Ini 6:21. Oke. Saya harus tugas jam 7. Bisa langsung ditutup di sini atau bagaimana nih? Dengan segala hormat. Halo Aldo. Ya, halo Bung. Ya, saya minta maaf nih. Selamat happy, selamat ini. Saya tutup dalam doa. Habis itu pengutusan. Habis itu teman-teman masih tetap ya, nggak apa-apa ya, Aldo? Ya, nggak apa-apa Bung. Mohon maaf ya. Punten teman-teman, tanpa mengurangi teman-teman punya happy. Mari kita satu dalam doa, habis itu langsung saya tutup dengan pengutusan ya. Saya minta maaf. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapak yang kami panggil dalam nama Yesus, kami ucapkan terima kasih. Teman-teman ini luar biasa. Mereka sudah mendengarkan firman. Hamba stop sampai di sini Bapak. Tapi firman-Mu sendiri berkata bahwa firman yang turun ke dalam, yang sudah ditaburkan itu tidak akan sia-sia begitu saja. Roh Kudus yang ada dalam hati teman-teman semua GP ini akan engkau kerjakan sendiri setelah firman ini ditaburkan. Terima kasih ya Bapak bahwa pembaruan pikiran itu adalah di atas segala-galanya. Karena kami akan menjalankan kehidupan kepercayaan kami, kehidupan sebagai orang percaya, atau orang sering menyebutnya kehidupan kekristenan kami, itu dengan pembaruan hari lepas hari. Baik itu firman yang baru, yang segar tiap hari, maupun juga yang merupakan firman yang merupakan kekuatan bagi kami. Kami ucapkan terima kasih atas hal itu ya Bapak. Mereka sudah 71 tahun, biar ini menjadi gambaran bahwa GP adalah yang terdepan dalam segala sesuatu. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas segala rahmat dan kasih setia. Tuhan berkati mereka, baik nanti besok mereka juga akan ibadah HUT GP, Tuhan mau berkati. Anak-anak ini punya cita-cita, punya kerinduan, punya keinginan, dan juga mimpi. Tuhan mau berkati apapun yang mereka lakukan ya Bapak, yang mereka cita-citakan dan mereka impikan. Biarlah mereka menjadi saleh-saleh Kristus yang kuat, agar mereka memuliakan nama-Mu dalam kemudahan mereka. Hamba berdoa Bapak agar mereka bersukacita dengan penuh dalam sukacita sorgawi, hanya dalam Kristus Yesus saja, di dalam kemudahan mereka. Karena muda ini akan lewat, waktu ini hanya sekali, dan tidak bisa lagi kita mengulangnya. Terima kasih banyak atas hal tersebut ya Bapak. Terima kasih. Saya berdoa juga buat orang tua mereka ya Bapak, yang dimana melalui orang tua, anak-anak ini dipelihara. Anak-anak ini tumbuh, anak-anak ini besar, anak-anak ini berkembang. Karena Yesus memelihara melalui orang tua. Saya berkati orang tua mereka ya Tuhan. Agar apapun
Mereka tidak membenci orang tua mereka, tapi mengasihi orang tua mereka. Bagaimanapun juga, orang tua adalah tetap orang tua. Mau salah kayak apapun, orang tua adalah manusia biasa, tapi di dalam Kristus Yesus, kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi orang tua. Sekalipun orang tua mungkin sudah menyakiti hati kami, tapi kami tetap mengasihi orang tua kami, karena kami hanya memandang kepada Kristus Yesus Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, orang tua mereka, sebagai yang memberikan mereka nafkah, yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka kekuatan, pembiayaan, maksud hamba, sudah gitu juga nasihat, bahkan juga mungkin orang tua yang ya mungkin kurang dekat, tapi hamba percaya dengan anak-anak yang dekat kepada Tuhan ini, justru anak-anak ini mendoakan orang tuanya. Terima kasih banyak ya Bapak. Semua ini hamba alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan ya Bapa, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena teman-teman, maaf, langsung aja kita ke pengutusan. Kita skip ke pengutusan, nanti teman-teman persembahan sendiri ya. Saya dengan segala hormat. Atau begini teman-teman, maaf, liturginya kacau nanti. Persembahan dulu, baru habis itu pengutusan. Persembahan dulu, baru pengutusan. Nanti habis itu teman-teman mau warta jemaat, mau apa, terserah. Kita persembahan dulu, silakan persembahan. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Bung Frank untuk penyampaian firman yang boleh kita dengar. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan masuk ke pengucapan syukur. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang mengatakan, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer dana atau rekening BCA atas nama Meliana Veronica Situmorang selaku Bendahara GP. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekalian kita menyanyi dari NKB 199 ayat 1 dan 3, sudahkah yang terbaik kuberikan. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku
teman-teman, kita akan bersatu dalam doa dan dipimpin oleh Kak Reiner. Kepada Kak Reiner dipersilahkan. Oke, mari teman-teman kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk hari ini Kau masih memberikan kami kehidupan yang layak. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan melalui rekening yang sudah diberikan. Kiranya apa yang diberikan oleh teman-teman kami ini boleh berguna bagi bukan hanya bagi rumah-Mu saja Tuhan, tapi bagi orang-orang di dalam rumah-Mu. Pakailah kami Tuhan sebagai saluran berkat-Mu supaya boleh berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Reiner untuk doa persembahan. Sekarang karena Bung Frank ada keperluan lagi untuk ibadah selanjutnya, jadi dipersilahkan untuk amanat pengutusan kepada Bung Frank. Dipersilahkan. Ya, baik teman-teman, mari kita arahkanlah. Kita nyanyi dulu ya, betapa indah harinya ya. Habis itu langsung berkat. Silakan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati ya teman-teman. Ya, terima kasih Thank you, Bung Frank. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman. Anggi. Thank you, Bung. Erik. Oke, teman-teman jangan lupa. Jangan live dulu ya, bentar-bentar. Tapi kalau Bung Frank mau live nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bung. Makasih, dah. Ya, terima kasih, Bung. Tadi mohon maaf nih, QR code-nya kayaknya agak cepet, nanti boleh di-share ulang ya. Oh iya, boleh kan Aldi, nanti bakal di-share ulang. Nah ini, udah ada Kak. Nah, tadi kita ada yang kelewat untuk Warta GP dan ada kesaksian nih dari kakak-kakak PT kita. Nah, jadi teman-teman jangan pada live dulu ya walaupun ibadah udah selesai, karena di ibadah HUT GP kali ini ada yang spesial tuh. Ada kesaksian dari kakak-kakak PT kita. Karena itu, kepada kakak-kakak PT dipersilahkan.
Sambil menunggu operator mungkin bisa jangan lupa mengisi absennya ya teman-teman. Jangan keluar dulu nih, kita masih ada foto, kita masih mau mendengar sepatah dua kata dari ketua yang sebelumnya. Jadi jangan pada live dulu ya. Oke, silakan untuk kakak KPT. Berkumpul bersama saudara.
keren banget. Dari Kakak KPT, terima kasih sekali lagi udah hadir di ibadah HUT GP dan terima kasih untuk pelayanan dan kesaksiannya. Dan karena untuk mempersingkat waktu, mungkin boleh sepatah dua kata, tapi bentar aja nggak apa-apa ya untuk kepada Ketua GP terdahulu, mungkin untuk Kak Naldi 1 menit dan Kak Daniel 1 menit. Boleh ya Kak? Abis itu jangan kemana-mana, kita akan pengumuman bentar dan akan foto bersama. Jadi jangan pada live dulu ya teman-teman. Oke, untuk Kak Naldi dipersilahkan. Halo, shalom, selamat sore semuanya. Sore. Sore Kak. Mungkin Sore. menitnya pertama Dirgahayu untuk Gerakan Pemuda yang ke-71 tahun. Semoga semakin terus berkarya di semua jemaat GPIB seluruh Indonesia. Lalu yang kedua mungkin buat teman-teman GP Kasih Setia tetap stay safe di tengah pandemi ini. Kita walaupun mungkin terasanya jauh ya, mungkin nggak bisa persekutuan pelayanan bareng di satu tempat tertentu, tapi dengan adanya virtual ini dan juga teknologi ini sekarang mungkin akan terus terjalin ya silaturahminya, terus dipertahankan. Ini berapa orang ya, gue hitung hampir 40 yang join hari ini, seru banget. Puji Tuhan buat ibadah HUT hari ini. Sukses terus satu pelayanan, semangat terus. Kalaupun ada konflik-konflik dikit pengurus ya biasa lah ya. Kalau itu ya, itu biasa. Kalau ada baper-baper, yang penting jangan baper. Udah itu aja sih paling. Sip, semangat terus GP. Oke, terima kasih banyak Kak Naldi untuk sepatah dua katanya. Selanjutnya untuk Kak Daniel dipersilahkan. Ya, selamat sore semua teman-teman GP. Sore. Selamat ulang tahun untuk Gerakan Pemuda. Doanya pasti yang terbaik lah buat GP ke depannya walaupun lagi pandemi. Teman-teman semua tetap sehat selalu, terus juga tetap kompak walaupun masalah pasti ada, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita pasti akan menyelesaikan masalah itu dengan secara kepala dingin dan dengan kekeluargaan, kayak gitu sih. Intinya sehat selalu teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang keluar rumah, jangan lupa prokesnya ditingkatkan karena pandemi ini semakin meningkat ya. Itu aja sih. Terima kasih semua. Sehat selalu. Thank you Kak Daniel untuk sepatah dua katanya dari Kak Naldi dan Kak Daniel. Terima kasih, dan sebentar lagi kita akan mengumumkan games. Untuk Kak Erik dipersilakan. Tapi teman-teman jangan pada live dulu ya, karena habis ini kita akan foto setelah pengumuman games. Betul. Kak Erik. Oke, terima kasih Anggi. Cepat aja dari kuis yang tadi, juara keduanya jatuh kepada Saudara Richard Hia, juara kedua. Oke, juara ketiga dimenangkan oleh Kak Denis. Kak Denis Marentek, juara ketiga. Dan congrats untuk Kak Reynaldi Wamulumaya sebagai juara 1. Selamat Kanaldi. Cuma ya, gue nggak percuma ya, mantan pro kantor-kantoria nggak percuma ya. Betul. Oke, ketiga orang yang tadi mohon nanti bisa menghubungi PGP atau bisa DM ke Instagram GP Kasih Setia. Terima kasih teman-teman. Silakan dibuka kameranya, kita akan foto. Yuk. Terima kasih ya Kak Erik untuk penyampaian pembagian hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk nanti langsung aja kasih ke pengurus GP untuk nomor rekeningnya atau co-op untuk GoPay-nya. Oke, sekarang teman-teman kita on cam dulu yuk karena kita akan foto bersama. Oke, siap ya guys. Yuk semua kameranya. Boleh dikasih aba-aba Kak Giri. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi ya. 1, 2, 3.
Thank you. Yang halaman 2 udah, Ger. Udah. Terima kasih semua. Thank you teman-teman udah hadir di Ibadah. Thank you guys persekutuannya hari ini ya. Sehat selalu semuanya, stay safe ya. Fotonya jangan lupa di tag Thank you ke ya. Instagram GP. Biar di post. Makasih guys. Bye, thank you guys. Marta julid dong, Marta julid dong. Kamu ngapain sih? Kak Marta nggak mau julid, Kak Marta. Daniel, jangan Daniel. Ini masih Tian diriku. mana Tian?